Assalamualaikum, hai, apa kabar? Senang sekali aku Puspita bisa kembali menyapa kalian di cerita santai kataku. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mumpung lagi suasana lebaran, aku mau bahas seputar Ramadan aja. Gimana nih kalian puasa di tahun ini? Amalannya, doanya, ibadahnya udah maksimal belum? Kalau puasanya udah pasti gak full ya, karena perempuan ada halangannya. Tapi biasanya di awal kita berlomba dalam kebaikan. Pas ketemu haid, udah deh jadi kendor. Jadi lemah lagi imannya, jadi kurang semangat lagi. Disuruh harus ngencengin ikat pinggang, malah ngendorin karena engap abis makan. Maksudnya ngencengin ikat pinggang, kencengin lagi ibadahnya, zikirnya, sedekahnya, baca Qur'annya, sunah-sunahnya. Pas udah kehalang haid, jadi males lagi tuh, karena banyak lalainya. Mentang-mentang gak boleh sholat sama baca Qur'an. Apalagi perempuan, kalau lagi halangan, terus ada orang yang ngusik dia buat jengkel dia, udah kayak ganggu macan tidur. Gak bisa banget tuh disenggol dikit. Kadang hal-hal kecil itu yang ngurangin pahalanya. Tapi gak apa-apa, jangan putus asa dulu. Allah tahu niat kita, usaha kita. Ya, kalau di tahun ini ngerasa belum maksimal, semoga kita lebih semangat lagi di tahun yang akan datang. Dan semoga Allah panjangin umur kita, agar kita bisa beribadah lebih lama lagi di dunia. Diberi kesehatan, iman yang kuat, juga rezeki yang mengalir seperti air Zam-Zam di Mekah dengan penuh keberkahan. Amin. Semoga puasa di tahun ini juga kita mendapatkan satu malam yang istimewa. Satu malam yang bisa gugurin kesalahan-kesalahan yang telah lalu, yang pahalanya berlipat ganda, yang pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Semoga kita semua dapat malam Lailatul Qadar itu. Semoga para malaikat turun pada saat kita bersujud dan memohon ampun kepada Allah, bukan pada saat kita lalai atau maksiat. Karena pada malam itu angin seperti berhenti, saking banyaknya malaikat turun ke bumi, yang jumlahnya melebihi bebatuan atau kerikil di muka bumi. Turunnya malaikat untuk mengaminkan doa kita agar ijabah hajat-hajat kita, dihapuskan dosa kita, kesalahan kita, dan diberi pahala yang berlipat ganda. Juga diberi kehidupan yang sejahtera, rezeki yang baik, hati tenang, lapang, juga kesuksesan dunia akhirat. Rugi banget gak tuh kalau kita sampai gak dapet malam itu, malam Lailatul Qadar? Seperti percuma kita beribadah sepanjang waktu. Gak ada yang tahu kapan turunnya, karena Allah sengaja sembunyikan agar kita terus beribadah. Tentang ibadah yang belum sempurna, tentang kesibukan yang sulit dikendalikan, tentang rasa marah yang gak bisa dihiraukan, beberapa yang menetap di dalam hati, yang gak bisa juga disingkirin. Semoga Allah maafin kita yang gak lebih baik dalam menemui tahun ini. Kita akan berusaha menemui dengan membawa diri dan pribadi yang jauh lebih baik. Insya Allah, kalau Allah udah menginginkan seseorang untuk menjadi baik, siapa yang bisa menghalanginya? Tapi persoalannya, gimana kita menuju Allah menjadi perempuan yang baik? Akan ada takdir yang awalnya harus kita terima dengan air mata, harus kita ikhlasin dengan hati yang terluka. Namun di kemudian hari, kita akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah,
Sungguh indah takdir yang Engkau tetapkan untukku. Ternyata ada hikmah luar biasa di balik kejadian kemarin. Yang besar itu hawa nafsu, yang menipu itu dunia, yang singkat waktu, yang sulit itu ikhlas, yang kekal itu akhirat, yang sering lupa itu bersyukur, yang susah itu ya sabar, yang mudah itu berbuat dosa, dan yang membakar amal itu gibah. Yang berat itu amanah, yang berharga itu iman, dan yang sulit dijalani itu istiqomah setelah hijrah. Semoga kita tetap semangat di dalam proses kita, dan semoga Allah meridhoi. Sebab manusia diciptakan untuk berguna, bukan untuk sempurna. Kita gak akan mampu untuk menyenangkan semua orang. Cukup bagi kita memperbaiki hubungan dengan Allah, dan jangan peduli dengan penilaian manusia. Cinta manusia itu terbatas, tapi bisa memberi perhatian yang begitu dalam. Bagaimana dengan cinta Allah yang tanpa batas? Ajari lisan kita untuk gak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ajari tangan kita untuk selalu senang berbagi kebaikan. Ajari mata kita untuk gak memandang rendah orang lain. Dan ajari hati kita untuk gak berprasangka buruk atau membenci siapapun. Ketika kita dipatahkan oleh manusia, kita akan diperbaiki oleh Allah. Dikecewakan oleh manusia, dipulihkan oleh Allah. Disakiti oleh manusia, disembuhkan oleh Allah. Pada hakikatnya, emang kita ini milik Allah. Lantas kenapa kita berharap pada manusia seolah manusia itu obat dari segala racun? Maafin semua orang, maafin diri sendiri. Buka lembaran baru setelah Allah gugurin kesalahan-kesalahan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya. Sebab jika hati kita udah ada Allah di dalamnya, lebih luas daripada bumi, langit, dan sisinya. Hidup adalah proses. Hidup adalah belajar. Tanpa batas umur, tanpa kata tua. Kalau jatuh, ya berdiri lagi. Kalah coba lagi. Gagal bangkit lagi. Never give up and keep istiqomah. Sampai Allah berkata, waktunya pulang. Ya Allah, sehatkanlah aku. Lapangkanlah hatiku. Perkuat lagi bahuku. Perluas lagi rasa syukurku, dan perdalam lagi rasa sabarku. Jadikan aku seikhlas-ikhlasnya atas apa yang Kau kehendaki. Terus memohon, terus meminta sampai doa-doa yang telah kita panjatkan sampai menembus langit. Langit adalah saksi jutaan tahun perjalanan umat manusia. Ketika sesuatu yang amat mustahil itu, atas kehendak dan kuasanya, berubah jadi mudah. Karena sebuah doa. Doa adalah inti dari ibadah. Doa gak hanya menyatakan kelemahan, tapi juga sebagai penegasan iman dan kedekatan kita kepada Allah. Di bulan Ramadan, kelaparan selama 14 jam berpuasa, namun terasa penuh hanya dalam 5 menit berbuka. Ini adalah contoh nyata betapa singkatnya kenikmatan dunia. Maka jagalah sholat kamu. Meskipun saat ini diri kamu belum baik, usahakan di setiap hari yang kamu lalui untuk terus menjadi yang lebih baik lagi. Karena kalau bukan diri kamu sendiri yang peduli akan akhirat kamu mau mengharapkan siapa lagi?